Selamat siang Aca, selamat datang. Bagaimana kabar Aca hari ini? Selamat siang. Lumayan baik sih, tapi akhir-akhir ini lagi kurang baik. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Melarif Dadiba. Di sini saya sebagai konselor kamu pada sesi konseling kita hari ini. Sebelumnya Aca bisa panggil saya kakak atau ibu, senyamannya Aca saja. Baik Bu, salam kenal, saya Aca. Apakah Aca datang ke sini atas rekomendasi teman, keluarga, atau bagaimana? Iya Bu, saya datang ke sini atas rekomendasi teman. Karena kemarin tuh saya sempat cerita dulu Bu ke teman saya mengenai permasalahan yang sedang saya alami ini. Tapi karena teman saya nggak bisa ngebantu saya, cuma bisa ngasih saran sebisanya. Jadi dia langsung merekomendasikan saya untuk langsung datang ke Ibu. Dia juga pernah Bu cerita ke saya kalau misalnya dia pernah konseling sama ibu untuk nyelesain masalahnya. Jadi karena dia merasa permasalahannya cepat selesai dengan ibu, perasaannya juga lega dan lain sebagainya, jadi dia langsung merekomendasikan saya untuk menyelesaikannya sama ibu. Seperti itu Bu. Oke. Apakah sebelumnya Aca sudah melakukan sesi konseling? Untuk melakukan sesi konseling sama sekali belum pernah sih Bu, tapi waktu itu saya pernah Bu tertarik untuk melakukan sesi konseling. Tapi karena saya tahunya konseling itu untuk orang-orang yang bermasalah, jadi saya agak ragu gitu Bu untuk melakukan sesi konseling. Takutnya habis saya melakukan sesi konseling, saya dicap sebagai orang yang bermasalah, seperti itu Bu. Oke, sebenarnya yang Aca bilang itu nggak salah karena sesi konseling itu tempatnya orang atau individu bercerita, sharing tentang pengalaman dia, meminta pendapat atau mencari solusi atas masalahnya, itu nggak salah. Untuk sesi konseling kali ini, jika Aca memiliki kekhawatiran atas nantinya tersebarluaskan cerita atau masalah Aca yang diberikan kepada saya, itu tidak perlu khawatir karena saya memiliki asas kerahasiaan dalam organisasi konselor ini. Olah, seperti itu ya Bu. Nah, saya tuh juga pernah Bu waktu itu selain saya takut dicap sebagai orang bermasalah, saya juga takut Bu kalau cerita saya tuh akan tersebar luaskan karena kan saya sama ibu kan baru kenal kan. Nah, saya juga lihat tuh Bu kasus-kasus yang ada yang melakukan konseling tapi ceritanya tuh disebarluaskan. Jadi saya merasa takut dan ragu Bu. Jadi waktu itu saya nggak jadi melakukan sesi konseling karena takut kalau misalnya cerita saya itu akan disebarkan. Tapi kalau misalnya memang tadi ibu memiliki asas yang harus dilaksanakan, saya jadi lega Bu, jadi nggak khawatir kalau misalkan cerita saya akan disebarluaskan sama ibu. Ya, seperti yang sudah saya bilang, Aca tidak perlu khawatir atas kejadian tersebut karena saya memiliki asas yang mana setiap klien yang berkonseling kepada saya, ceritanya akan saya keep sendiri. Lalu seperti yang sudah Aca mention di awal bahwa akhir-akhir ini Aca merasakan perasaan yang tidak kurang baik atau tidak baik. Perasaan seperti apa sih yang Aca rasakan dalam hal tersebut? Iya Bu, akhir-akhir ini tuh saya lagi gak baik gitu Bu, kurang baik karena saya lagi merasa kurang percaya diri gitu. Saya lagi merasa kalau saya tuh gak percaya diri, pokoknya gitu Bu. Berarti dalam perasaan tersebut Aca memiliki penurunan atas kepercayaan diri. Iya Bu, benar. Tuh saya tuh sering merasa kalau saya tuh tidak sebaik teman-teman saya atau orang lain gitu. Oke, seperti itu. Jika boleh saya tahu, bisakah diceritakan lebih lanjut seperti apa? Iya Bu, jadi tuh kenapa saya bisa merasa saya kurang percaya diri dan kenapa saya bisa merasa kalau misalnya saya tuh nggak sebaik teman-teman saya karena tuh teman-teman saya tuh banyak Bu yang berprestasi gitu. Ada yang dapat beasiswa, terus ada yang nilai IPK-nya tinggi, terus ada yang aktif banget berorganisasi baik di kampus atau di luar kampus gitu. Nah, kalau misalkan saya ngeliat mereka ya Bu, saya tuh jadi merasa kayak saya tuh biasa aja gitu, jadi kayak nggak sepadan gitu sama mereka. Jadi kalau misalkan saya ngeliat kayak gitu, ngeliat keberhasilan mereka ya Bu, saya tuh jadi kayak senggan gitu, saya jadi kayak nggak ada apa-apanya gitu. Oke, berarti
Dengan keberhasilannya mereka, apakah jadi membandingkannya diri kamu dengan mereka? Ya, dengan keberhasilan mereka tuh saya rasanya tuh seperti kayak nggak punya sesuatu gitu Bu yang bisa dibanggakan dari diri saya. Oke, saya paham, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Apakah hal tersebut membuat kamu sedih? Iya Bu, hal tersebut tuh membuat saya sedih dan kadang tuh saya juga merasa iri Bu sama mereka. Kayak saya tuh tahu seharusnya tuh saya ikut senang atas keberhasilan mereka karena kan mereka pasti senang ya Bu. Tapi hal tersebut tuh malah bikin saya tuh jadi ngerasa gagal Bu, nggak senang gitu. Berarti ada perasaan gagal dalam diri kamu dengan membandingkan diri kamu dengan mereka. Iya betul Bu, bahkan saya tuh malah sering banget bertanya kayak kenapa sih saya tidak bisa seperti mereka gitu Bu. Kalau misalkan setelah saya melihat keberhasilan mereka ya itu sih yang sering saya tanyakan kepada diri saya sendiri gitu. Berarti pertanyaan itu terus ada di pikiran kamu. Iya Bu, hampir kayak setiap hari, apalagi tuh setelah saya melihat keberhasilan mereka di sosmed, apalagi kan sekarang kan kalau misalkan sama temen dekat ya Bu, kayak misalkan temen saya yang A misalkan berhasil lomba gitu, kan kita kan pasti ngucapin selamat di SG gitu. Nah, dia sama teman-temannya tuh seperti itu Bu, jadi ketika saya melihat story-nya dia, keberhasilannya dia juga, saya tuh jadi merasa kayak uh, apa ya, saya tuh nggak bisa seperti mereka gitu Bu. Berarti media sosial salah satu yang mempengaruhi kepercayaan diri kamu. Iya bener Bu, jadi saya sering ngerasa tertinggal sama mereka gitu, saya jadi terpressure sendiri karena saya pikirnya jadi saya nggak bisa apa-apa Bu. Tadi kamu mention dengan mereka begitu kamu merasa tertinggal. Dengan merasa tertinggal biasanya apa yang kamu lakukan? Sebenarnya Bu, kan ada ya beberapa orang kalau misalkan lagi merasa tersebut jadi termotivasi, tapi saya enggak Bu, saya jadi kayak males gitu untuk berkegiatan. Kadang kalau misalkan saya punya kesempatan untuk lomba, untuk ikut organisasi, saya jadi nggak mau ikut Bu, dan saya tuh langsung berpikir kalau saya tuh nggak mampu kayak mereka gitu, jadi saya nggak ngambil kesempatan itu karena saya itu tadi saya merasa saya tuh nggak mampu. Jadi perasaan kurang percaya diri itu membuat kamu mengurungkan banyak kesempatan dan peluang yang datang kepada diri kamu. Iya Bu, karena saya kurang percaya diri tersebut dan terus memikirkannya, jadi saya tuh selalu mengurungkan banyak kesempatan yang datang kepada saya. Padahal ya Bu, banyak sekali kesempatan atau peluang yang datang ke saya untuk saya bisa jadi seperti mereka. Oke. Lalu bagaimana perasaan kamu setelah menceritakan itu semua? Sebenarnya saya merasa agak lega sih Bu, karena kan jarang ada yang benar-benar mau ngedengerin cerita saya. Saya senang Aca kamu bisa lebih terbuka untuk hari ini. Padahal ini baru permulaan sesi konseling pertama. Lalu jika nanti ada pertemuan berikutnya, kita bisa melanjutkan untuk membahas tentang bagaimana kamu memandang diri kamu dan apa yang sebenarnya kamu hargai dalam hidup kamu. Iya, seperti itu Bu. Baik Aca, untuk sesi konseling kita hari ini sudah 30 menit sudah berakhir. Jika Aca nanti berkenan untuk ke sesi selanjutnya, saya available di minggu depan hari Rabu jam 1 sampai jam 3. Dengan berkelanjutannya sesi konseling itu membuat permasalahan Aca terselesaikan dan diperbaiki secepatnya. Jika Aca berkenan,
Aca bagaimana? Iya Bu, saya berkenan kok Bu untuk mengadakan sesi konseling berikutnya. Karena tuh saya pengen cepet-cepet selesai gitu loh Bu permasalahan saya. Karena saya merasa kalau saya ngerasa kurang percaya diri terus tuh nggak enak gitu untuk ngejalanin hari-hari saya gitu. Dan kebetulan minggu depan tuh saya banyak jadwal kosong, jadi saya berkenan untuk melakukan sesi konseling berikutnya di hari Rabu jam 1 sampai jam 3 tersebut. Baik Aca, selesai sudah sesi konseling kita hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih dan saya sudah sangat mengapresiasi kamu karena kamu sudah berani cerita atas permasalahan yang kamu alami. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu sudah mau mendengarkan saya, udah mau menenangkan saya juga. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Baik Aca, sampai bertemu pada sesi konseling selanjutnya. Mari saya antar. Mari Bu. Selamat siang Aca, selamat datang di sesi konseling kita yang kedua hari ini. Bagaimana kabar Aca? Alhamdulillah saya sudah lumayan baik Ibu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Bagaimana perasaan Aca setelah sesi konseling kita yang lalu? Alhamdulillah sih Bu, saya jadi lebih kayak sadar kalau misalkan selama ini tuh saya memang sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Jadi saya udah lumayan sadar sih Bu akan hal tersebut. Oke, berarti kesadaran itu muncul setelah kita berbincang di sesi satu konseling kemarin. Iya Bu, benar, perasaan sadar tersebut muncul setelah kita melakukan sesi konseling kemarin. Jadi kayak setelah saya pulang dari sesi konseling pertama, saya nggak ngapa-ngapain sih Bu, maksudnya saya relax dulu, terus besokannya saya mulai deh mengevaluasi diri sendiri. Kalau misalkan tuh ternyata saya sering banget membandingkan diri saya dengan orang lain. Oke, baik. Lalu apa yang Aca temukan? Yang saya temukan adalah ternyata tuh saya lebih kayak fokus untuk melihat kelebihan orang lain daripada melihat apa yang saya punya, atau saya tuh lebih kayak melihat kelebihan orang lain daripada saya melihat kelebihan saya sendiri. Baik, berarti kamu menyadari bahwa perhatian Aca selama ini banyak tertuju pada kelebihan orang lain. Ya betul Bu. Nah dari hal tersebut tuh saya jadi kayak lupa kalau misalkan tuh ternyata saya punya kemampuan yang sama juga seperti mereka gitu. Saya ternyata tuh saya bisa seperti mereka, saya mampu seperti mereka Bu. Baik, menurut Aca kemampuan apa yang sebenarnya Aca miliki? Kalau kemampuan saya yang saya miliki tuh sebenarnya ya Bu, saya tuh cukup teliti banget orangnya. Kalau kayak misalkan mengerjakan tugas itu tuh saya cukup teliti. Terus teman-teman saya tuh juga sering Bu ternyata meminta bantuan saya untuk mengedit laporan atau mengedit hal-hal yang memang tidak mereka ngerti, tapi itu saya bisa dan saya teliti, saya lebih teliti daripada teman-teman saya. Baik, jadi ada kemampuan yang dihargai oleh teman-teman kamu, yang mana teman-teman kamu tidak bisa, tapi kamu bisa. Ya Bu, benar. Ya walaupun sebelumnya tuh saya menganggap hal tersebut tuh hal yang biasa aja, ternyata teman-teman saya tuh mengapresiasi hal tersebut dan mereka tuh kayak mengingat kelebihan saya gitu. Baik, sebelumnya apakah kamu cenderung mengabaikan kelebihan yang kamu miliki? Ya Bu, setelah saya sadar kemarin, ternyata tuh saya lebih cenderung mengabaikan kelebihan-kelebihan yang saya punya, seperti itu Bu. Lalu bagaimana perasaan kamu ketika menyadari hal itu?
Setelah saya menyadari hal tersebut, saya tuh merasa kalau misalkan ternyata tuh saya nggak seburuk seperti apa yang saya pikirkan. Kalau kemarin kan saya mikirnya kalau saya tuh nggak mampu, nggak bisa apa-apa dan nggak sebaik teman-teman saya. Tapi setelah dipikir-pikir, saya bisa dan saya mampu seperti mereka. Seperti itu sih Bu yang saya rasakan. Baik, dengan begitu apakah ada pandangan yang mulai berubah tentang diri kamu? Iya ada sih Bu. Jadi saya tuh masih ingin terus berkembang. Saya pengen setara sama teman-teman saya. Tapi dengan hal tersebut mungkin saya tuh nggak perlu terus membandingkan diri saya dengan orang lain. Seperti itu Bu. Mungkin dengan begitu kamu tetap ingin berkembang, tetapi tanpa harus mengukur diri kamu berdasarkan pencapaian orang lain. Iya Bu, benar. Saya pengen seperti itu. Jika kedepannya pikiran tentang membandingkan diri kamu itu muncul lagi, apa yang ingin kamu lakukan? Dengan hal tersebut, saya tuh pengen Bu mengingat kalau misalkan setiap orang tuh punya proses yang berbeda-beda. Terus saya juga ingin kayak lebih fokus pada target yang saya punya Bu. Baik, hal tersebut berarti terdengar seperti keputusan yang muncul dari pemahaman kamu sendiri. Ya seperti itu Bu. Jadi tuh saya merasa lebih tenang gitu Bu. Kalau misalkan saya memikirkannya seperti itu, nggak kayak yang kemarin. Kalau yang kemarin kan saya jadinya overwhelmed, terus saya jadi auto-autan gitu deh, berantakan gitu. Tapi kalau misalnya saya mikirnya kayak tadi, saya tuh jadi merasa kayak relax, terus tenang, terus nggak cemas gitu Bu. Baik Aca, dari 2 sesi konseling kita hari ini, apakah ada hal yang berkesan menurut Aca? Ya Bu, ada hal berkesan bagi saya. Saya jadi belajar gitu kalau misalkan selama ini tuh saya ternyata terlalu keras pada diri saya sendiri. Selain itu tuh saya juga belajar untuk lebih kayak menghargai kemampuan atau kelebihan yang saya miliki daripada saya harus repot-repot ngelihat perkembangan atau keberhasilan atau kemampuan dari orang lain atau teman-teman saya yang lainnya Bu. Itu sih yang membuat saya berkesan untuk lebih belajar dan lebih termotivasi lagi. Baik, terima kasih Aca, sudah sangat terbuka, lebih terbuka dari sesi sebelumnya. Saya di sini melihat ada perkembangan dan pemahaman baru tentang diri kamu, untuk mengenal diri kamu lebih dalam dan bagaimana kamu memandang diri kamu ke depannya. Ya, terima kasih juga ya Bu, udah membantu saya untuk menyadari diri saya, udah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Baik, sama-sama Aca. Saya juga berterima kasih karena Aca lagi-lagi sudah berani dan lebih terbuka untuk sesi konseling kita hari ini. Jika kedepannya atau langsung esok hari ada hal yang seperti Aca alami sebelumnya itu muncul lagi, bisa hubungi saya kembali. Terima kasih untuk sesi konseling kita hari ini. Ya Bu, kalau misalkan nanti perasaan tersebut muncul kembali, saya akan langsung segera menghubungi Ibu untuk meminta bantuan kepada Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu, udah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya. Baik Aca, sama-sama. Semoga dari 2 sesi konseling yang sudah kita jalani dapat membantu perasaan kamu jauh lebih baik. Mari saya antar keluar. Ya baik, terima kasih Bu, mari.